Iya, Assalamualaikum Bang Bonar, selamat malam. Oh, mungkin masih di mute ya. Mungkin lagi siap-siap laptop dia. Mau bikin presentasi dia. Ya, kita lanjut lagi ya. Kalau Kristen itu sadar diri, mereka yang Trinitas sadar diri dan mempercayai Yesus sebagai seorang rabi loh itu, rabi. Nah, kalau kita ketemu kata rabi, secara akal logika kita langsung kemana coba? Ya ke kultur budaya Jewish. Siapa rabi? Kan gitu. Pengajar Torah. Siapa yang bisa melakukan Torah sempurna? Semua mitzvot. Yesus. Pertanyaannya, Yesus menikah enggak? Enggak berani jawab, poten. Makanya, the last year Jesus. The last year. Kemana dia? Wih, malam pertama. Yesus melakukan apa? Menikah dengan siapa coba? Pertanyaannya kan gitu. Enggak ada di situ New Testament. Tetapi clue-nya apa? Yesus rabi. Yesus melakukan Torah dengan sempurna. Kalau Yesus melakukan Torah dengan sempurna dan dia sebagai seorang rabi, Yesus menikah enggak? Kalau Yesus nggak menikah berarti gagal dia melakukan Torah. Kan gitu. Ada tradisi di malam Syabat. Besok kan Syabat para praktisi Judaism. Ada tradisi di malam Syabat. Selain membaca Torah apa coba? Mitzvot apa? Mitzvot ganda. Ngapain? Kalau seorang Jewish punya istri di malam Syabat. Selain mempelajari Torah. Mitzvot apa? Mitzvot ganda. Ngapain? Bahasa rekat. Apa bahasa rekat Bang Palen? Persatuan seksualitas secara jasmani dan rohani. Itu mitzvot di malam Sabat. Melakukan hubungan intim dengan istrinya. Oh Bang. Iya, Assalamualaikum Bang Bonar. Iya, ikutan live nih Bang Palen. Oke, siap lanjut. Mungkin ada opini. Oh iya. Iya, jadi mungkin kita mulai nonton Pak Mangapul sedikit ya Bang Palen ya. Jadi saya share screen ya. Oh iya. Iya boleh. Sedikit aja. Waktu beliau berdebat dengan Bang Samuel Siahaan gitu. Kayaknya menarik untuk dinaikin gitu. Oke. Mantap. Jadi Bang Palen kan bilang bahwa Pak Mangapul tuh kan seperti Prakses gitu ya. Nah ini linknya tak copy lalu kemudian paste, kita nonton gitu. Bentar berapa menit aja. The word ini dialah yang menjadi manusia 14. Jadi bukan Allah itu sendiri. The word itu juga Allah. Tapi Jadi ada bukan berapa Allah Allah? Bapa. Berarti ada dua Allah. Bukan dua Allah. Dua Nah, di sini substantif. kesulitan Bapak memang. Ah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Bagi kalian itu berarti tiga Allah. Padahal tidak. Esensi daripada Allah itu memang Bapa, Anak, dan Roh sejak kekekalan. Iya, Sekarang masalahnya begini, Amang. Sekarang gini. Pak Samuel punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Betul. Ada 3 Samuel enggak? Enggak, 1 Samuel. 1 Samuel kan? Iya. Jadi 1 Samuel, ada tubuhnya Samuel, ada jiwanya Samuel, ada rohnya Samuel. Ada perkataannya Samuel. Kan? Ada perkataannya Samuel. 1 Samuel kan? Betul, bukan 3 pribadi. Jadi pribadi karena kan? Itu, tubuh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh. Jiwa bukan roh, roh bukan jiwa, roh bukan tubuh. Jadi disinilah keberadaan yang sama. Nah, betul. Keberadaan Tritunggal Allah Bapa adalah pribadi Bapa, Allah Anak, pribadi Anak. Makanya ada the Logos was with the God, karena bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, ya Bapak itu sendirilah di dalam Anak. Kenapa susah?
Jadi gini ya, kita akhiri aja ya, karena Bapak sudah kuat dengan pandangan onenessmu, sehingga Yohanes 1 ayat 1 pun Bapak udah nggak bisa menerima. Begini Amang, sedikit lagi dari saya. Kalau Amang memakai tadi analoginya, saya ada rohnya, ada dagingnya, ada perkataannya, ada jiwanya. Ini namanya oneness wannabe Amang. Ini penjelasan oneness. Nah, maka saya yang ada rohnya, ada dagingnya, ada perkataannya, ada jiwanya, saya tetap satu pribadi, bukan tiga pribadi. Itu Amang. Nah, ini bukan penjelasan Tertullianus yang ngomong Pak. Salahnya Bapak bilang yang disalib itu adalah Bapak. Itu Zakaria 12 ayat 10. Begitu. Zakaria 12 ayat 10. Jangan lari ke Zakaria. Loh, terus saya mau lari kemana, Mang? Di dalam teologi Yohanes, nggak pernah Yesus disamakan dengan Rasul, Bapak. dalam Alkitab Perjanjian yang Baru, sering dikatakan, menurut nubuatan Nabi ini, menurut perkataan Nabi ini, kita harus mengacu kepada Oke. tanah. We Gitu. agree with disagree. Selamat malam ya. Oke. Ya, Ya, jadi menarik ya, Bang Palen. Yang pertama, awalnya beliau bilang, the word is with God, gitu loh. Berarti the word itu pribadi, itu bersama-sama dengan God. Jadi sejak awal kekekalan itu sudah ada dua pribadi gitu. Sudah ada dua pribadi. Tetapi kemudian pada saat dikejar tentang ada dua Allah, ada dua God, Pak Mangapul bilang, kamu itu punya tubuh, punya jiwa gitu. Artinya dia menggunakan analogi tubuh, jiwa, dan roh gitu. Satu pribadi, tiga unsurnya. Lalu kemudian sama Bang Samuel dibilang, analogi itu adalah analogi oneness. Jadi Pak Mangapul ini menjelaskan Trinitas dengan penjelasan oneness. Sehingga Pak Samuel bilang, itu sih oneness wannabe gitu. Padahal beliau ini kan doktor gitu. Ini kan sangat ironis ya. Seorang doktor yang mengetahui Injil Yohanes, dia pakar Yohanes katanya, tapi kemudian berusaha menjelaskan Trinitas dengan penjelasan oneness. Satu pribadi punya tiga unsur gitu. Padahal sejatinya Trinitas itu tiga pribadi. Berbeda pribadi-pribadi itu, tapi mereka sehakikat. Ini kan sejatinya bisa diartikan dua. Pertama, apakah dia tidak mengerti Trinitas? Kalau tidak mengerti, ironis dengan dokternya. Tapi kalau dia mengerti bahwa Trinitas adalah tiga pribadi, tapi dia berusaha menjelaskan menjadi satu pribadi, berarti Pak dokter ini sedang melakukan penipuan gitu. Oleh karena itu Pak Frans Donald ketika mengatakan STT itu adalah sekolah tukang tipu, itu jadi ada benarnya gitu Bang Palen. Jadi pas banget, jadi bisa menjadi dalil bahwa STT itu memang sekolah tukang tipu gitu. Itu kan sangat berbahaya gitu Bang Palen. Nah, terus kemudian aku share screen ya Bang ya. Satu lagi ya Bang. Diangkat Bang Palen. Biar lebih enak gitu Bang Palen. Halo Bang Palen bikin kopi ya. Kayaknya Bang Palen bikin kopi gitu. Iya, lanjut. Iya. Dari pengantar itu, kita jadi wajar kalau mengatakan bahwa apakah para teolog ini membuat Yesus jadi oknum God kedua gitu. Apakah ketinggian ilmu teologi itu justru dipakai untuk melawan Yesus? Apakah ilmu teologi yang semakin tinggi itu memastikan Yesus menjadi bidat gitu loh. Ini kan sejatinya layak untuk ditanyakan ya. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ya Bang Palen ya, beberapa ayat-ayat yang penting, ayat-ayat yang pokok, istilahnya adalah ayat-ayat yang tegas dari mulut Yesus sendiri. Yesus adalah seorang mono-oknum teis gitu. Monoteis lah gitu gampangnya ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa pengutusku adalah satu-satunya God yang benar, Yohanes 17:3, Godku dan Godmu di Yohanes 20:17, Tuhan yang Esa di Markus 12:29, Tuhan atau Lord langit dan bumi
God-nya Yesus saat di sorga di Wahyu 3:12. Ini jelas bahwa Yesus mengajarkan monoteis, seperti juga yang diajarkan oleh Musa, yang sampai sekarang tuh diimani oleh saudara-saudara kita Bani Israel ya, orang-orang Israel, kecuali kalau dia sudah pindah gitu. Nah lalu kemudian apakah para teolog ini, doktor-doktor teologi ini, itu memang menonjolkan dalil yang kabur untuk mengalahkan dalil yang tegas gitu? Kalau menurut Bang Beni Irawan, harusnya kan polanya begini. Dalil yang tegas dipakai untuk menerangi dalil yang kabur gitu. Jangan justru dibalik, dalil yang kabur justru dipakai untuk menjelaskan dalil yang udah tegas gitu. Apakah ilmunya itu, para teman-teman teolog itu, justru dipakai untuk mengaburkan segala sesuatu, supaya apa? Supaya mereka mengajarkan poli oknum teis gitu. Poli banyak lebih dari satu, oknumnya lebih dari satu, sama-sama teis atau gampangnya politeis lah gitu. Ini kan bermasalah gitu. Jadi bagi teman-teman Trinitas, gambarnya sekarang menjadi ini, Yesus itu dipersekutukan gitu dalam satu hakikat dengan Bapa. Jadi Yahweh adalah God, Yesus adalah God, Roh Kudus adalah God. Tetapi Yahweh bukan Roh Kudus bukan Yesus. Untung gambarnya begini ya. Coba kalau gambarnya itu dibalik gitu. Maksudnya Yesus dibuat sama atau setara dengan Yahweh, itu kan sejatinya agak bermasalah, karena gambar ini menentukan doktrinnya gitu, bahwa Yesus tuh sebenarnya berasal dari Bapa gitu. Yahweh ini adalah sumber dari segala sesuatu, jadi posisinya harus di atas. Tetapi beberapa gambar itu membuat Yahweh itu sejajar dengan Yesus. Yesusnya di kanan gitu. Sayangnya saya tadi lupa mau ngambil gambarnya ya. Dan kemudian Roh Kudusnya di bawah gitu. Nah terus kemudian kita perhatikan beberapa ayat ya yang udah tegas, tetapi justru dibuat menjadi aneh gitu, dibuat menjadi lebih ke arah doktrinnya mereka gitu. Jadi Ulangan 64 ini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini tuh bisa diubah menjadi dalil pendukung Trinitas. Kalau dia nggak sekolah STT, dia hanya membaca ini apa adanya. Jadi teks itu keluar dan kemudian diimani, artinya teksnya dibaca, maknanya tanpa eksegesis, lalu kemudian dipahami oleh akal. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Yang Esa adalah oknum Tuhan yang bernama Tuhan gitu. Tuhan itu adalah Esa. Tetapi bagi para dokter teologi ya, ini bisa dibuat menjadi dalil kunci bagi Trinitas gitu, karena ilmunya kan udah gede gitu, ilmunya kan udah tinggi. Kalau kita perhatikan debatnya Bang Beni sama Pak Dr. Deki Ngadas, Ulangan 64 ini sempat dibahas, dan kemudian oleh Pak Deki bilang bahwa ayat itu tidak mendukung unitarian. Pak Deki mengeluarkan istilah-istilah yang baru, yang akademis gitu, konteks dekat, konteks jauh, makna kata, dan macam-macam. Ayat yang sederhana ini bisa dipakai untuk membenarkan dalil Trinitas gitu. Tetapi secara umum yang dikorbankan adalah ini, kata Esa ini. Jadi Esa itu kemudian dimaknai menjadi kesatuan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu kesatuan. Nah, berarti ada 3 kan di dalamnya. Lalu kemudian kata Tuhan ini diubah dari nama menjadi hakikat. Jadi sama seperti di Yohanes 1:1, ada 2 kata Allah di situ, tetapi harus diartikan berbeda. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa.
firman itu adalah Allah, bukan Bapa, ilahi gitu. Jadi jangan diartikan sebagai Bapa. Gantian katanya dipakai, istilah kata yang sama dipakai dengan makna yang berbeda. Jadi seperti Pak Albert Romampuk ya, dia bilang bahwa Yahweh itu, Bapa itu Yahweh, Yesus itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh gitu. Sehingga kemudian kesatuan jadi benar gitu. Jadi nama itu menjadi hakikat gitu. Lalu kemudian yang keren lagi memang ada tiga kata, Tuhan, Allah, Tuhan gitu. Maka kemudian itu dipakai untuk mengajarkan Trinitas. Nah, kesimpulannya apa? Bagi orang-orang yang tidak belajar teologi ya, ayat ini mengeluarkan makna dan kemudian ditangkap oleh dia sederhana, dia kemudian menjadi monoteis. Maka Musa tidak salah mengajar gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Musa itu kurang paham tentang ketuhanan sehingga kemudian sampai sekarang orang Israel itu masih dan gitu, karena ayat itu udah jelas dengan sendirinya. Tetapi semakin tinggi ilmu seseorang, dalil yang bagus itu, dalil yang sederhana itu, dalil yang udah tegas itu bisa jadi diputar-putar gitu. Supaya apa? Supaya menjadi dalil kunci bagi Trinitas gitu. Nah, lalu kemudian Bang Palen, pertanyaannya kan begini sebenarnya ya. Jadi kenapa sih kok harus ada tiga? Kenapa kok Yesus harus jadi God yang setara tapi berbeda dengan Bapa? Kenapa Yesus tuh kemudian diangkat setinggi-tingginya gitu? Nah, sejatinya karena soteriologi salib ya. Jadi karena ada penebusan, maka kemudian posisi Yesus itu harus diatur sedemikian rupa supaya sinkron gitu. Karena yang bisa mengampuni, bisa menebus itu hanya gitu. Sehingga kemudian sekedar manusia, maka penyalipan dia itu tidak bisa sebagai penebus dosa gitu. Manusia justru butuh penebusan. Yesus manusia itu justru butuh penebusan. Jadi kata Athanasius ya, keselamatan Kristen yang sempurna akan menjadi tidak ada dan tidak berarti sama sekali seandainya Yesus bukanlah God yang mutlak atau bukan dari satu zat dengan God yang mutlak, tetapi hanya merupakan suatu ciptaan di antara ciptaan-ciptaan gitu. Sehingga kemudian soteriologi salib itu menentukan kristologi, karena yang bisa mengampuni itu hanya God dan kemudian pengampunan itu melalui penyalipan, maka kemudian yang disalibkan itu tidak boleh manusia, karena darah manusia itu tidak bisa jadi penebus. Manusia justru butuh penebusan, oleh karena itu statusnya dia yang disalibkan itu harus tinggi. Cuman masalahnya jadi begini, sama seperti yang biasa kita bilang, kalau kemudian kita tanya siapakah yang mati di salib, ada kecenderungan mereka menjawab yang mati itu manusianya, Tuhannya sih tidak. Nah ini kan jadi masalah gitu. Masalahnya adalah kalau yang mati itu manusia, apakah darah manusia bisa jadi tebusan? Sejatinya kalau darah manusia bisa jadi tebusan, tidak perlu jadi Tuhan gitu. Karena apa? Karena ternyata manusianya mati, dosa-dosa terampuni, selesai perkara, tidak ada masalah gitu. Lalu kemudian bingung gitu, ya tidak, Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Berarti yang mati siapa? Ya Tuhan juga ikut mati. Nah pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu bisa mati gitu? Nah kalau Tuhan bisa mati, maka dia nggak perlu jadi manusia. Langsung aja dianggap bahwa dia adalah Tuhan, lalu kemudian Tuhan itu mati gitu. Di beberapa ayat tuh memang disebutkan bahwa orang Israel tuh membunuh Tuhan gitu, dan ada istilah kematian Tuhan gitu. Kalau nggak salah di mana nanti kita cari ya. Oleh karena itu, maka ini menjadi sedikit masalah gitu, karena kalau Tuhan memang bisa mati, Yesus tuh nggak perlu jadi manusia gitu, langsung aja gitu kan selesai perkara, lebih sederhana, lebih simpel gitu. Nah terus kemudian
ada slide dari Pak Dr. Deki Ngadas ya. Dia bikin judul video 21 tunggal tapi menyerang Tritunggal gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini kan dia menyerang Dr. Munim Siri ya. Nah, lalu kemudian judulnya 21 tunggal tapi menyerang Tritunggal. Nah, pertanyaannya apakah Tritunggal itu adalah satu pribadi dengan banyak sifat atau tiga pribadi God yang setara gitu? Kok dia kemudian menggunakan istilah 21 tunggal gitu? Itu kan berarti dia mengambil dari sifat-sifat yang ada pada pada Allah ya. Di dalam Islam itu kan sifat itu tidak menjelma menjadi manusia. Dan di Trinitas itu sejatinya tiga pribadi sehakikat, masing-masing pribadi itu punya kehendaknya sendiri-sendiri, masing-masing punya sifatnya sendiri-sendiri. Kalau menurut Marcion, Yahweh itu ya kasar gitu, lalu kemudian Yesus itu kasih gitu, itu kan berbeda gitu. Artinya itu ada dua sifat yang berbeda. Gampangnya mereka punya kehendak sendiri-sendiri lah gitu. Nah, lalu terakhir kembali ke sini tadi, bahwa Pak Mangapul yang seorang dokter, itu justru menggunakan analogi tubuh, jiwa, dan roh. Artinya Trinitas itu menjadi satu pribadi yang memiliki tiga unsur, bukan lagi tiga pribadi sehakikat. Tapi sempat dia bilang bahwa Yesus itu sudah ada di awal kekekalan bersama-sama dengan Bapa. The Word is with God gitu. Tapi ditambahi dijelasin, lalu kemudian menjadi penjelasan one Nabi. Artinya kalau menggunakan analogi itu, Yesus tuh pernah tidak menjadi fully God, yaitu saat belum keluar dari Yahweh. Dulunya Trinitas itu hanya unitarian, yang kemudian berkembang menjadi Trinitas. Dulunya satu pribadi, lalu kemudian menjadi tiga pribadi. Ini kan bermasalah sejatinya. Nah, berarti apa? Berarti Pak Mangapul tuh kurang doktor, harusnya ngambil postdoktoral ya. Jadi pasca doktor lebih lanjut itu perlu gitu. Supaya apa? Supaya lebih canggih gitu dalam menjelaskan Trinitas. Saya kira gitu Bang Palen. Makasih Bang Palen. Ya, oke, mantap ya penjelasannya. Ya, perlu juga ya Pak Deki Ngadas untuk sekolah kembali ya, biar lebih mantap kan gitu. Oke, di sini sudah bergabung Pak One and Only. Assalamualaikum Pak One and Only. Waalaikumsalam. Ya, gimana ini Pak One and saya habis ke roomnya Edis tadi. Ya. Gini, apa ya? Ini aja sama Pak Bonar. Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya di Bible gitu lah. Ini hanya pendapat pribadi saya saja. Sebenarnya tuh kalau kita tarik sampai teologinya Paulus sama Yesus, itu yang paling masuk akal itu sebenarnya, ini kesannya kita bukan membela, cuman pendapat pribadi aja sih. Yang paling mendekati makna di Bible itu sebenarnya Unitarian ketika dia menurunkan derajat Roh Kudus, bahkan Roh Kudus nggak ada, menurunkan derajat Yesus tidak setara dengan Bapa gitu. Menjadi lebih masuk akal, semuanya menjadi sambung menyambung gitu loh. Gimana Bang Bonar, kalau menurut Bang Bonar ini? Iya Bang, jadi menurut ada Pak Mangapul itu Pak Mangapul pakai penjelasan tubuh, jiwa, dan roh itu Pak Mangapul. Itu berbahaya Pak Mangapul. Nah, benar ya, jadi apakah Unitarian itu lebih benar daripada Trinitas gitu? Kalau saya sih, bentar Bang, bukan lebih benar, maksudnya lebih mendekati makna dari apa? Di Bible lah, saya nggak berani bilang benar gitu. Oke, silakan Bang, lanjut. Betul. Lebih alkitabiah atau tidak gitu ya. Nah, sejatinya gini Bang, saya share screen ya Bang ya. Itu kembali ke sini kalau saya sih. Bang Palen, saya share screen ya.
Nah, karena tadi kan saya bilang bahwa awalnya ini kan karena soteriologi salib ya. Nah, lalu kemudian kalau kita kembali mencari soteriologi alternatif, soteriologi yang non salib, itu sejatinya Yesus tuh nggak perlu jadi Tuhan gitu. Cuman Yesus tuh jadi bidat gitu loh, masalahnya itu. Jadi di Markus 12:29 ini Pak Mangapol kan mendengar, mudah-mudahan beliau mendengar ya. Jadi hukum mana sih yang paling utama gitu kepada Yesus, ditanyakan oleh orang-orang ahli kitab ya. Lalu Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, kalau soteriologinya diganti, bukan lagi soteriologi salib, tapi diganti ke soteriologi hukum terutama ini, maka kemudian Yesus tuh nggak perlu dipertuhankan gitu, nggak perlu menjadi oknum God kedua dari Trinitas. Kita cukup mengimani bahwa Yahweh itu adalah Tuhan semesta alam Esa, lalu kemudian kita kasih Tuhan Allah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi berusaha untuk mengikuti hukum Taurat. Dan kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cuman masalahnya ini Yesus jadi bidat gitu. Yesus jadi mengajarkan unitarian, padahal unitarian itu bidat, itu satu ya. Yang kedua, Yesus tuh mestinya masih mengajarkan hukum Taurat. Orang-orang Advent yang berhari Sabat itu dianggap itu bidat karena mereka masih menggunakan hukum Taurat sebagai tambahan untuk mendapatkan keselamatan. Padahal kan darah Tuhan itu sudah cukup, apapun tidak perlu lagi gitu. Lalu kemudian kasihilah sesamamu. Jadi Yesus tuh memerintahkan orang untuk mengasihi sesama. Bisa jadi Yesus ini menjadi bidat Pelagius gitu. Karena apa? Karena masih berusaha menyuruh orang berbuat baik. Kalau nggak salah Pelagius tuh masih mengajarkan bahwa kita itu masih harus berbuat baik gitu. Atau sedikit mirip-mirip dengan Arminian yang kemudian menganggap bahwa Yesus kita itu masih harus berbuat baik. Atau seperti Katolik ya, yang menganggap bahwa penyalipan itu harus ditambah dengan kerja gitu, bahwa iman pada penyalipan tanpa perbuatan itu mati. Sehingga kemudian teman-teman Kristen kan Katolik bilang bahwa kita wajib untuk berbuat kasih. Istilahnya karya kasih kita itu harus besar. Supaya apa? Supaya menemani iman kita menuju sorga gitu. Tetapi kan teman-teman Kristen yang menganggap bahwa keselamatan itu hadiah, ini menjadi masalah gitu. Artinya Yesus itu menjadi bidat dalam dua hal. Yang pertama unitarian, karena Yesus mengajarkan keesaan Allah. Lalu kemudian yang kedua, Yesus itu mengajarkan kasihilah sesamamu. Kalau saya ya, misalnya ya, saya melupakan penyalipan dan kemudian mengikuti tiga hukum ini, yaitu keesaan Allah, lalu kemudian kasih Tuhan Allah, dan kemudian kasih sesama, saya yakin saya masuk surga gitu. Saya yakin saya masuk surga. Artinya soteriologi saya, itu saya ganti dari soteriologi salib menjadi soteriologi hukum terutama. Gitu. Maka pertanyaannya adalah mana yang benar, mana yang lebih tepat. Saya kira yang lebih tepat adalah yang mengikuti hukum terutama. Gitu. Itu Bang Palen, makasih Bang. Iya, oke, mantap ya narasi opini statement yang dibuat oleh Bang Bonar ya, mantan dari Katolik ya.
Oke, gimana dengan one way nih dari praktisi Islam ketika melihat satu opini, statement, narasi yang dibuat oleh para praktisi Trinitas ya? Kalau itu bukan di apa ya, di dalam perspektif Islam sendiri kayak gimana? Apakah itu ada satu korelasi yang bisa dikatakan chemistry atau enggak? Eh, ada juga Bang, itu kan soal ya, saya tambahin sedikit, itu kan ada juga itu Bang Valen, teologinya Paulus itu yang bilang apa tadi, hanya Allah Bapa adalah satu-satunya Allah, dan Yesus satu-satunya Tuhan, walaupun itu kurios gitu. Dan juga ada apa, Paulus, saya lupa ayatnya berapa, Paulus juga menyebutkan kepala wanita itu adalah laki-laki, kepala laki-laki itu adalah Yesus, dan kepala Yesus itu adalah Bapa. Berarti kan di situ ada hierarki yang tidak setara gitu loh. Jadi saya juga bingung kenapa kok bisa dinaikkan menjadi setara dengan Bapa gitu. Apakah dia tuh mengesampingkan teologi Paulusnya ini tadi gitu. Ayat berapa saya lupa tuh. Paulus atau apa ya Bang? Maaf kalau saya salah. Yang ada yang membuat hierarki itu maksudnya. Iya. Sejatinya ada hierarki Bang, tapi ini menjadi masalah gitu. Saya share screen ya Bang Valen sedikit. Mumpung ada opungku mangapul sagala gitu. Ini opungku ini kan baik banget. Tapi kemarin dikasih nama, diganti pula namaku menjadi jelek. Bang Valen, aku share screen. Ini tentang apa namanya Bang One Way, tentang subordinat ya. Jadi sejatinya ada subordinat ya, cuman memang tidak diakui karena subordinat itu udah bidat gitu, yaitu Arianisme. Jadi ada istilah eras ya, ini eternal relation of authority and submission gitu. Ini saya ambil dari video Pak Wempi Linturan yang berjudul Trinitas Ortodoksi versus Trinitas Neo Subordinat saling membidatkan gitu. Menitnya itu menit 13:57 dan seterusnya ya. Nah, jadi ada dua kubu ya. Yang pertama itu penentang eras gitu. Orangnya adalah Kevin N. Giles, lalu kemudian Millard J. Erickson. Jadi beliau ini teolog ya. Lalu kemudian kubu dua pendukung eras, pendukung eternal relation of authority and submission gitu. Termasuk Wayne Grudem, Bruce Ware gitu ya. Nah, ini ortodok ya. Ortodok itu cirinya adalah hanya satu substansinya, ada kesetaraan yang mutualistis, saling saling berguna satu sama lain, saling membantu gitu. Jikapun ada subordinat itu fungsional dan bersifat sementara, artinya Trinity dalam artian ekonomi gitu. Jadi Trinitas itu ontologisnya itu memang ada 3 yang setara, tapi dalam hal penyelamatan ada yang disalib, disuruh oleh Bapa, lalu kemudian ada yang bertugas menjaga imannya Kristen itu yaitu Roh Kudus. Jadi ada subordinat fungsional, tapi sementara hanya untuk menjalankan tugas keselamatan melalui soteriologi salib itu. Nah, yang lainnya adalah Trinitas Neo Subordinasionisme, agak susah ya. Substansinya tetap satu, ya, ada satu substansi. Jadi tidak berbeda. Kalau Arian itu memang berbeda. Yesus itu adalah ciptaan yang kemudian diberi tugas pencipta gitu. Tidak terlalu persis seperti itu, tapi Pak Beni bilang begitu, bahwa Yesus itu adalah ciptaan, lalu kemudian bertugas mencipta gitu. Diberi kuasa, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi, termasuk ya mengampuni, termasuk juga mencipta gitu. Jadi Arianisme itu ada 2 hal yang berbeda, homoiousios gitu. Jadi bukan homoousios tapi homoiousios. Itu Pak Jody ya. Nah, kembali ke sini, Trinitas Neo Subordinat itu satu substansi
lalu ada hierarki unilateral, ada hierarki, lalu subordinat itu fungsional dan kekal gitu. Jadi ada dua pandangan. Pak Bonar, Mas saya potong sebentar. Itu jadi maksudnya diberi kuasa itu boleh dibilang Allah yang lebih rendah gitu nggak, Pak Bonar? Maksudnya gimana? Makhluk ilahi sih kalau istilahnya teman-teman ya, makhluk ilahi itu. Oh, makhluk ilahi. Bukan manusia, bukan God, tetapi di antara itu. Gitu. Oke, lanjut Bang. Silakan Bang. Ya, saya kira itu aja Bang. Ya, oke ya. Kenapa saya itu menyebut Pak Pendeta Mangapul Sagala itu modalism? Ya, karena dari narasi pendek Pak Mangapul Sagala itu menarasikan Yesus sebagai Tuhan Allah, maka muncul satu perspektif siapa Tuhan Allah gitu loh. Sementara di teologinya Paulus, Allah itu cuma satu, Bapa gitu loh. Dan di dalam peristiwa Trinitas itu kan Bapa bukan anak gitu loh. Jadi sewajarnya kalau saya menarasikan bahwa Pak Pendeta Mangapul Sagala itu terkontaminasi dengan praxeas, itu wajar gitu. Coba kita simak ya bagaimana narasi opini yang disampaikan Pak Mangapul Sagala ya. Jadi saya nggak mau beralibi, nggak mau berasumsi gitu. Saya berangkat dari pernyataan Pak Mangapul sendiri gitu. Kita akan simak ya sekali lagi ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar menanggapi apa yang dikatakan oleh Franz Donald, ya, Franz Donald tentang Trinitas. Hebat ini orang kelihatannya. Kita dengar ya apa yang dikatakannya. Mengajarkan Trinitas. Sampai Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Paulus tidak mengajarkan Trinitas. Petrus tidak mengajarkan Trinitas. Kitab-kitab perjanjian baru semua tidak mengajarkan Trinitas. Sampai kitab terakhir, kitab Wahyu. Wahyu juga tidak mengajarkan Trinitas. Nah, pertama saya mau tanya, Bung Franz Donald, terima kasih untuk semangat Anda untuk mengajar. Tapi saya melihat pengajaranmu itu memang itu sama dengan ajaran bidat. Nah, karena itu saya mau bertanya, boleh tahu nggak di mana Anda belajar teologi ya? Sekali lagi ya, Bung Franz ya, perkenankan Opung bertanya, di mana Franz Donald belajar teologi ya, dan sampai level apa? Karena apa? Kalau hanya belajar di STT abal-abal, dosen abal-abal, ya wajarlah. Apalagi kalau misalnya Anda belajar di sekolahnya si JT. Ya jadi begitu. Kalau Anda berkata Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Apa maksudmu nggak mengajarkan? Ya memang tidak ada dikatakan percayalah kepada Trinitas. Tapi ada dikatakan percayalah kepadaku. Nah sekarang pertanyaannya siapa dia? Nah menurut Anda itu Yesus itu ya siapa? Yesus itu utusan, Yesus itu manusia biasa. Ya sudah. Buat apa dia mengajarkan Trinitas? Anda sendiri sudah salah. Lalu kemudian Paulus, Petrus. Ya Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah. Nah kamu sendiri tidak menerima Yesus itu Tuhan Allah. Nah kalau nanti kau percaya Yesus adalah Tuhan Allah. Seperti Bung Jody itu pertanyaannya. Kalau begitu ada berapa Allah? Kan di sana. Jadi Trinitas itu memang termasuk sulit dipahami. Saya pun bertahun-tahun belajar dan berdoa. Kalau Tuhan Allah adalah Allah, Tuhan Yesus juga adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka ada 3 Allah. Itulah pemikiran yang paling sederhana. Jadi saya mengerti, saya paham. Nah tapi kalau kita belajar lebih dalam, nanti dikatakan bahwa Aku dan Bapa satu adanya, Esa. Ulangan pasal 6, Allah itu Esa. Yohanes 10:30, aku dan Bapa Esa. Paulus berkata, Bapa itu mengutus Yesus. Kita percaya kepada Allah yang Esa. Petrus percaya Yesus adalah Allah. Nah sekarang, kalau kamu percaya Yesus adalah Allah, pertanyaannya, lalu ada berapa Allah? Itu masalahnya. Jadi jangan katakan nggak pernah mengajarkan Trinitas. Kalau kau bilang nggak pernah ada tulisan Trinitas di Perjanjian Lama, betul.
Ya, 100 buatmu. Kalau kau berkata di perjanjian baru juga nggak ada tulisan Trinitas. Betul. Betul sekali. 100 buat kalian. Tetapi esensi pengajaran Trinitas, Bapa, Anak, Roh, itu jelas ada. Ya, jadi begitu ya. Belajar baik-baik ya. Tiba-tiba abad 234 muncul ajaran baru. Nah, ini namanya bidat. Kamu katakan itu bidat. Apa yang kau maksud dengan bidat? Ya, apa yang kau maksud dengan bidat? Di mana kau belajar teologi, Bung Frans? Ya, kita dengar lagi. Ini namanya bidat. Bidat itu sama dengan bodat. Aduh, kita dengar lagi ya. Kita dengar lagi ya. Kita dengar lagi. Trinitas. Petrus tidak mengajarkan Trinitas. Kitab-kitab perjanjian baru semua tidak mengajarkan Trinitas. Sampai kitab terakhir, kitab Wahyu. Wahyu juga tidak mengajarkan Trinitas. Nah, dari mulai pertama sampai setengah ya, pertengahan tadi kan ada satu statement yang disampaikan Pak Mangapul Sagala itu menarasikan bahwa Yesus itu Allah gitu. Yesus bahkan Tuhan Allah, Yesus Allah. Nah, maksud saya jika Pak Mangapul Sagala menarasikan bahwa anak itu adalah substansinya Allah, kan sementara di Priesthood Trinitas itu kan Father is not Son gitu loh. Artinya kita akan timbul satu parameter yang menjadi point of view. Who is Allah gitu. Siapa Allah ini yang dikenakan sama anak ini? Apakah Allah Bapa atau Allah Anak? Jika Allah Bapa itu sesuai dengan teologinya Paulus gitu. Nah, kalau Pak Mangapul Sagala menarasikan bahwa Yesus itu Tuhan Allah, sementara Tuhan Allah yang benar itu kan ada di dalam Keluaran 3 ayat 15. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yaakov. Berarti itu kan Bapa. Sementara orang Kristen menyebut itu adalah Bapa, Father. Kan gitu. Sama halnya ketika Pak Mangapul Sagala berdoa, in the name of Jesus Christ. Atau dia Bapa di dalam nama Jesus Christ. Apa nggak sama dengan praksias? Kalau Bapak Mangapul Sagala menarasikan bahwa itu adalah Allah Anak, maka terjadilah duinitas, kan gitu. Sementara Roh Kudus masih belum masuk. Nisea masih membahas tentang duinitas, kan gitu. Masih terkait narasi duinitas. Nah, kalau itu adalah Allah Anak, artinya ada dua theos yang setara, yang prima causa, yang transenden, sesuai dengan apa yang ada di dalam simbolum Athanasium. Dan Athanasius sendiri, murid dari Uskup Alexandria, menarasikan Yesus itu setara, omnipotenten. Apa nggak ada dua theos? Pastilah. Kita berpikir secara logika, pasti ada dua theos. Kenapa? Karena Trinitas itu menolak yang namanya silogisme. Makanya saya menarasikan Anda itu sebagai praksias modalis. Nah, seperti itu Pak Mangapul Sagala ya. Kalau Anda mau berdialog ya, saya itu berdialog enak kok Pak Mangapul Sagala. Anda mengutarakan semua referensi terkait masalah skema teologi Priesthood Trinitas Anda, silakan gitu. Bahkan Albert Rumampuk saja pernah ke sini, naik ke sini. Ketika saya tanya, dia jujur kok Pak Mangapul Sagala. Apakah itu semua eksegesis? Ya, that's right. Eksegesis dengan sedikit lensa hermeneutik. Gak ada masalah saya. Beliau udah jujur kan gitu. Yang saya butuhkan itu adalah kejujuran seorang teolog. Bukan satu narasi yang sifatnya membuli. Saya nggak respect dengan orang-orang seperti itu. Makanya saya kalau melihat praktisi Trinitas, saya itu lebih respect terhadap Albert Rumampuk, Pak Pendeta Billy Kristanto. Karena edukasinya mantap banget bagi saya, gitu. Jadi jangan takut naik ke channel saya, gitu. Kalau Anda mau berteologi, nggak ada masalah bagi saya, gitu. Saya membuka siapapun, baik itu dari kalangan Trinitarian, dari Oneness, Saksi Yehova, ateis, whatever. Orang kita sama-sama Indonesia, Pak Mangapul Sagala. Realitanya kita di lapangan, kita sama-sama makan bakso bareng gitu. Oke, lanjut, Bang Bonar. Iya, jadi Pak Dokter Mangapul, mohon maaf ya ini orang tua. Jadi Pak Dokter Mangapul
memang menyatakan bahwa Trinitas itu ruwet gitu. Dan kemudian di video tadi beliau juga mengakui bahwa beliau juga memang rumit ruwet gitu. Kalau saya bilang tidak tahu, kata ya kurang bagus lah gitu. Tapi di video-video tadi, di awal tadi tuh beliau memang menyebut bahwa itu rumit gitu. Nah, terbukti ketika dengan Pak Bang Samuel Siaan, Pak Mangapun menggunakan analogi yang menurut Bang Samuel Siaan adalah analogi oneness gitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok jadi seperti itu? Nah, saya kira kuncinya bukan lagi pada tingkat kepintaran orang ya, tapi pada tingkat kejujuran gitu, keterbukaan gitu. Nah, kalau saya dulu itu memang dibilangin bahwa Tuhan kamu itu 3 mati 1 masih ada 2 gitu. Saya bingung. Lalu kemudian cari, lalu kemudian akhirnya kayaknya tiba pada titik tertentu menyerah, memang mengakui bahwa itu 3 gitu. Nah, akhirnya saya bilang begini, kalau misalnya Tuhanku itu 3, lalu kemudian saya masuk surga, emang urusanmu apa gitu. Saya bilang gitu. Nah, cuman memang kalau misalnya ada 3, maka kemudian tidak ada yang maha kuasa, tetapi semuanya serba sama-sama maha kuasa. Dan kalau ada 3, maka kemudian prima kausalnya itu menjadi 3 gitu. Kalau kemudian menjadi lebih rumit, saya kemudian mencari tanya gitu, ada apa di balik itu? Bisa nggak diganti gitu, menjadi hanya 1? Lama-lama saya berpikir bahwa sejatinya saya kembali ke soteriologi hukum terutama gitu, bahwa dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Saya bilang iya, amin gitu. Lalu kemudian hukum Taurat itu melaksanakan hukum Taurat sebagai bukti kasih saya kepada Tuhan Allah, yang kemudian oleh Paulus itu dibatalkan di Efesus 2:15. Nah, kalau kemudian itu batal, maka unitarian yang masih setia pada hukum pertama itu jadi bidat gitu. Advent yang kemudian masih setia pada hukum keempat itu pun menjadi bidat. Denom-denom yang masih berusaha untuk mengikuti hukum Taurat sebagai tambahan untuk mendapatkan keselamatan itu bidat. Karena apa? Karena keselamatan itu hadiah tanpa jerih payah, bukan hasil usahamu gitu. Lalu kemudian yang berikutnya kasihilah sesama. Saya kira itu ajaran yang bagus gitu, ajaran yang keren, sehingga kemudian saya nggak perlu mentuhankan Yesus. Kembali kemana? Kembali ke soteriologi hukum terutama. Tetapi kalau kemudian kembali ke soteriologi salib, maka kita harus bertanya, lalu keselamatanmu itu dari siapa? Kalau dia hanya manusia, bisakah darah manusia itu sebagai tebusan? Bukankah manusia itu justru butuh penebusan? Maka status Yesus harus lebih tinggi dari manusia. Dia menjadi salah satu oknum gitu. Karena apa? Karena yang bisa menyelamatkan itu hanya Tuhan gitu. Nah, cuman kalau Yesus itu Tuhan tapi bukan Bapa, lalu bagaimana cara merukunkan, mengharmoniskan itu? Nah, cara mengharmoniskannya adalah dengan cara membelah Tuhan gitu. Membedakan antara pribadi dengan hakikat. Jadi pribadinya bisa macam-macam, hakikatnya harus satu. Jadi tres personae una substantia gitu. Jadi 3 pribadinya, 1 hakikatnya. Mereka tetap menganggap bahwa itu monoteis gitu. Karena apa? Karena ya seperti Bang Antonius, Allah itu Esa gitu. Nah, yang Esa apanya? Yang Esa hakikatnya, bukan pribadinya. Di room ini sekarang itu ada 2 orang, tetapi teman-teman Trinitarian bilang itu cuma 1. Karena saya manusia, Bang Palen itu manusia, hakikatnya kita 1, maka kita yang di room ini hanya 1. Nah, oleh karena itu teman-teman Trinitas mengatakan bahwa Trinitas itu monoteis. Tetapi kalau mau dia jujur, dia harus bilang monoteis Trinitarian gitu.
ya, monoteis trinitarian. Supaya apa? Supaya tidak kemudian merusak monoteis yang udah mapan di Yahudi, yaitu seperti yang diajarkan oleh Yesus gitu. Itu penting. Jadi saya kira kembali ke ini Bang Valen. Jadi kenapa kok harus 3? Karena memang soteriologi salib, penebusan itu. Ya, tetapi kalau kemudian kita ganti soteriologinya menjadi soteriologi hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus, maka Yesus tidak perlu dipertuhankan. Bapa tetap esa gitu. Tidak perlu ada sekutu baginya dan tidak perlu ada penggantinya. Nah ini mohon maaf Bang Valen, ini agak kasar ya Bang Valen ya. Kalau Oneness itu kan berhasil mengganti Bapa menjadi Jesus only gitu. Ya. Bang HTD itu nampak benar bahwa tidak ada lagi Bapa. Artinya apa? Bapa itu diganti menjadi Yesus only. Sehingga kemudian tetap satu pribadi. Walaupun aneh mereka bilang satu pribadi. Sementara kalau Trinitarian itu menyekutukan gitu. Maksudnya ada temannya Bapa, ya, ada yang setara dengan Bapa, pribadi kedua berbeda dengan Bapa. Dan kemudian oleh teman-teman Kristen tuh diperluas gitu ya, bagi teman-teman yang teolognya tinggi itu bisa membuat doktrin itu menjadi benar. Jadi misalnya seperti Allah itu esa gitu ya Bang ya. Allah itu esa. Allah itu kasih gitu. Nah, kalau Allah itu kasih, berarti harus ada yang mengasihi dan harus ada yang dikasihi gitu. Kalau satu pribadi, itu tidak bisa disebut sebagai Allah kasih, karena nggak ada temannya yang untuk mengasihi dan dikasihi. Tetapi kalau Trinitas, itu ada 3 pribadi, berarti ada satu orang yang mengasihi, ada satu lagi yang dikasihi gitu. Artinya apa? Kriteria manusia dipakai untuk membatasi Tuhan, bahwa sejatinya Allah itu tidak tergantung pada apapun, bahkan tidak ada makhluknya, itu tetap Allah gitu. Tidak ada pun yang menyembahnya, memang ya dia tetap Allah gitu. Tidak ada batasan bagi Allah gitu. Tetapi karena Trinitarian harus benar, mereka memperkenalkan konsep Allah itu kasih, di mana kasih itu membutuhkan objek yang dikasihi, membutuhkan subjek yang mengasihi, sehingga harus ada 3 pribadi gitu. Secara ontologis dari sononya itu udah ada 3 gitu. Saya kira gitu Bang Valen. Makasih. Ya oke, thank you Bang Bonar ya. Ini cukup menarik kalau kita membahas tentang Trinitas, karena itu adalah doktrin fundamental di dalam kekristenan ya. Di seluruh dunia ya, 90% itu adalah doktrin fundamental yang juga dipakai gereja timur, gereja barat, bahkan juga dari kaum Reform Calvin juga memakai doktrin ini gitu. Karena itu doktrin sangat fundamental ya. Dan itu sebenarnya harus diajarkan kepada seluruh publik gitu. Biar mereka itu ngerti. Artinya begini, gini loh Pak Pangapul Sagala ya, banyak dari kalangan praktisi Kristen itu kadang salah menjelaskan Trinitas. Banyak sekali, makanya saya itu sering bilang itu begini, 10 orang Trinitas, kalau disuruh menjelaskan Trinitas, itu berbeda-beda semua gitu. Gak ada satupun itu yang sama. Kadang ya tahu sendirilah ya, bahkan Pak Pangapul Sagala aja bilangnya rumit kan gitu. Tapi pada realitanya memang di dalam perspektif Trinitas, bahkan di dalam magisterium sendiri, itu misteri Tuhan kan gitu. Yang menjadi bahan pertanyaan buat saya, jika Trinitas itu finalnya adalah misteri Tuhan, kenapa ada risalah tentang Trinitas kan gitu. Artinya begini loh, jika itu misteri Tuhan kan secara logika basic, yang tahu cuma Tuhan gitu loh Pak Mangapul Sagala. Tapi kenapa itu sudah menjadi satu risalah dan dibuat menjadi satu credo Nicea, Symbolum Athanasium, bahkan bertebaran di dalam magisterium. Tetapi pada realitanya banyak yang menjelaskan Trinitas itu dengan beraneka ragam gitu. Banyak para teolog-teolog modern, contoh kayak William Lane Craig, bagaimana menjelaskan yang mungkin mirip dengan satu narasi Severus, kepalanya ada 3, nah kayak gitu tuh. Tapi nggak ada masalah ketika orang-orang Reform berani menarasikan teologi mereka. Saya
acungin jempol gitu loh, sekalipun itu nggak pernah dibahas di konsili kan gitu. Artinya mereka tidak mengalami yang namanya krisis integritas. Dia berani menjelaskan, berhak kok seorang teolog itu dengan ilmu-ilmu yang baru. Dan kita tahu di era masa lampau itu kan nggak seera masa sekarang. Orang sekarang eranya udah milenial, udah postmodern. Seiring berjalannya waktu yang namanya pemikiran manusia itu semakin berkembang gitu. Analoginya begini loh, Pak Mangapusagala. Dulu semenjak adanya handphone itu nggak secanggih sekarang gitu. Artinya kan pemikiran manusia itu seiring berjalannya waktu itu bergerak gitu, berkembang dia. Tidak menutup kemungkinan dogma fundamental dalam kekristenan itu juga bergerak gitu. Tetapi kan dalam koridor-koridor tertentu yang udah dirumuskan Bapak Gereja kan gitu. Nah, adanya channel saya ini itu untuk mengkanter semua narasi-narasi yang dibuat oleh para misionaris Kristen. Termasuk praktisi Trinitas. Kita berdebat, kita berdialog bukan berarti saya bermusuhan dengan Anda gitu loh. Kalau Anda seorang pakar teologi lulusan Cambridge, ketika ada orang berbicara tentang Trinitas dan menurut anggapan bahwa itu adalah salah, Anda sebagai seorang pakar teologi dalam konteks praktisi Kristen yang punya corak Trinitas, mau nggak mau ya harus menjelaskan gitu loh. Apakah Trinitas itu bisa diterima logika basic manusia? Sementara Tuhan sendiri mengajarkan yang namanya instruksi atau yang dikenal sebagai Torah. Nggak mungkin dong Tuhan itu ngajarin tanpa manusia itu bisa mengerti. Nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kemampuan dari manusia itu kayak gimana gitu loh. Kapasitas manusia itu Tuhan paham gitu. Nggak mungkin Tuhan itu ngasih satu materi pelajaran yang dimana manusia itu nggak ngerti. Nggak mungkin lah. Analoginya begini. Ketika saya sebagai guru SMP, nggak mungkin saya ngasih pelajaran kepada murid SMP saya dengan materi anak SMA sampai ke mahasiswa. Nggak mungkin. Gitu. Makanya Tuhan tuh tahu bagaimana kapasitas manusia. Makanya ketika Trinitas itu finalnya adalah misteri Tuhan, itu sangat nggak masuk di logika. Kenapa? Karena ajarannya ada gitu loh. Oke, mungkin bisa ditambahi sama Bang Bonar. Iya, Bang Palen, tadi aku ikut live, ternyata koneksiku bermasalah gitu. Jadi aku Iya, stop. gimana? Mohon maaf kepada teman-teman yang di channelku ya. Padahal ini bagus banget karena ada opungku, Pak Mangapusagala. Aku juga sering nonton beliau ini ya, belajar dari opung ya. Cuman karena koneksi jadi bermasalah. Dan kayaknya aku mau turun Bang Palen, ini juga udah 2 jam 24 menit ya. Ini kayaknya Bang. Iya, oke. Pak Mangapul juga karena tidak mau naik. Karena beliau ini jadi serba salah ya. Maju kena, mundur kena gitu. Karena kalau nanti Pak Mangapul ini naik lalu kemudian salah ngomong seperti sama Bang Samuel Siahaan, ini mengganggu kredibilitas beliau di gedung perkuliahan gitu. Ini kan juga bermasalah. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam Pak Mangapul hormat ya, apa yang kami sampaikan itu bukan untuk menghina Bapak, bukan ya. Apa yang saya sampaikan itu selalu ada dalilnya, selalu ada upaya untuk memastikan bahwa itu saya tidak misrepresentasi apa atas apa yang Opung ajarkan gitu. Saya kira begitu, Opung Mangapusagala, walaupun nama saya diganti. Mohon maaf Bang Palen, Pak Mangapul ini baik orangnya, ya. Nama saya diganti, saya tetap senang. Saya kan namanya Bonar Marasi. Lalu kemudian diganti oleh beliau menjadi Salah Mengasihi gitu. Tapi saya senang gitu. Ya karena apa? Karena beliau ini merespon dengan baik. Mohon maaf Opung ya, Opungku hormat gitu. Itu Bang Palen, saya kira saya Iya. Oke, thank you. Ya, oke, terima kasih buat Bang Bonar dan juga tadi Pak Wan and Only ya. Jadi gini loh Pak Mangapusagala. Kalau Anda ngomongin soal formalitas, saya nggak mungkin pamer-pamer buat apa gitu. Saya tuh udah sering kali menunjukkan identitas saya gitu loh. Saya itu tidak mengalami yang namanya krisis identitas gitu. Kalau nanyain masalah formalitas, saya talmid, gitu. Saya murid dari seorang rabai. Rabai saya punya otoritas.
Saya tiap minggu tuh diajari yang namanya siur online Torah. Itu tiap minggu. Bahkan saya juga berkolaborasi dengan ketua Rabi di Indonesia. Rabi Benjamin Meijer. Kalau Bapak menanyakan kekredibilitasan saya masalah formalitas, nggak kurang-kurang, Pak. Dunia semakin berkembang. Dunia era semakin maju. Mungkin dulu nggak ada yang namanya kelas online. Sekarang kelas online ini bertebaran tuh Pak Mangapul Sagala. Mungkin zaman dari Pak Mangapul Sagala dulu sekolah beda dengan sekarang kan gitu. Sekarang sudah serba online. Kenapa? Karena zaman udah berkembang gitu. Kita juga bisa mengambil materi pelajaran secara online. Bisa lewat Zoom melalui komunitas. Jadi kalau mau pamer formalitas buat apa kan gitu. Yang penting itu kita bisa berdialog tanpa mengalami krisis integritas, tanpa mengalami krisis identitas. Contoh misal saya bukan seorang teolog, tetapi setidaknya saya bisa mengambil satu opini dari seorang teolog sebagai bahan perbandingan. Itu yang penting gitu. Kalau kita mau introspeksi diri loh Pak Mangapul Sagala ini. Dialog itu bukan berarti kita menang kalah, enggak. Tetapi bagaimana kita berteologi tanpa adanya permusuhan. Oh teologi Trinitas itu seperti ini. Oh oneness itu seperti ini. Oh Unitarian itu seperti ini. Subordinat seperti ini. Bidat Montanis itu seperti ini. Itu akan menjadi cukup bagus kalau kita di dalam bingkai NKRI gitu loh. Udah nggak zaman Pak Mangapul Sagala main anatema, main skisma, ngebidatin orang, nggak zaman. Coba kalau Pak Mangapul Sagala menelisik flashback ke era masa lampau, belum tentu juga Pak Mangapul Sagala itu dibenarkan konsep Trinitasnya. Udah pasti dibidatin gitu loh. Bagaimana dengan ortodok timur yang membidatkan gereja barat? Saya sebenarnya nggak mau ngomongin masalah skisma gitu. Tapi realitanya seperti itu. Oke, di sini sudah